Sebelum memulai acara, dimohon untuk seluruh perwakilan mematikan handphonenya agar tidak mengganggu aktivitas saat acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Majember, Dr. Handes Nurman Adi Sucipto. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Negeri Majember. Yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk pemilihan ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga orasi dan visi misi, dan yang keempat penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah serta membuka acara pada pagi hari ini. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, marilah kita mendengarkan syukur pada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini khususnya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dipersiapkan dan direncanakan sekaligus untuk adanya pemilihan pengurus OSIS tahun atau periode 2021-2022. Salam dan selamat kita aturkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah SWT di dalam rangka kita meneladani, dalam rangka kita melaksanakan syariat-syariat yang sudah ditetapkan, baik itu melalui kitabullah maupun dengan sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa mendapatkan satu kemudahan dan keberkahan bagi keluarga kita, bagi anak-anakku dan beserta keluarganya, sehingga kita senantiasa di dalam berinovasi, berkarya, khususnya untuk anak-anakku yang hari ini nanti akan ada satu momen penting, yaitu dalam memilih kepengurusan ketua khusus dan kelengkapannya, senantiasa juga akan mendapatkan satu kelancaran. Dan harapan saya juga tentunya bahwa khusus juga nantinya akan lebih berkiprah. Jadi berkiprah itu ya banyak mewarnai dalam
di sekolah. Warna-warna itu adalah sesuai dengan kiprah dari OSIS itu. Karena OSIS itu sebagai induknya organisasi siswa yang ada di sekolah, sementara di bagian lain maka OSIS itu ada bagian atau bidang-bidang lainnya. Sehingga dengan demikian saya mengibaratkan bahwa OSIS ini secara organisatoris itu ya kalau kita level di kabupaten ya kantor pemerintah bupati gitu. Jadi ada di sebelah ini OSIS. Kemudian dinas-dinasnya itu adalah bidang-bidang yang ada di situ. Nah tentunya harus sinkron antara bidang-bidang dan pengurus ini. Anak-anakku seperti tegang ya. Jadi yang saya cintai saya banggakan dari ini ada siswa-siswi kelas berapa aja ya? Kelas, jadi perwakilan kelas ya. Alhamdulillah. Ya karena ya identitas karakteristik personnya gitu. Anak-anakku ketua kelas, jadi ketua kelas 10 sampai kelas 12 yang ada di sini 6. Saya ada 38 jadi ada 36 robel atau 36 kelas sesuai dengan formatur isi kelas. Setiap kelas itu kan 36. Ini kebetulan robelnya ada 36. Ini pas sekali luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian. Anak-anakku karena dalam kepengurusan OSIS itu adalah hakikatnya sebagai media untuk kalian semuanya, baik itu yang terpilih maupun yang tidak terpilih di dalam kepengurusan. Mengingat bahwa ini kan ada MPK, maksud perwakilan kelas itu ada 36, sehingga dengan demikian tidak tahu formasinya atau formaturnya bagaimana di kepengurusan itu sampai berapa saya itu adalah hal teknis. Tapi yang penting bahwa ini menjadi media kalian di dalam memimpin organisasi, ini penting. Saya ingatkan penting. Sekarang SMK itu dituntut sekali kemampuan untuk berleadership. Jadi kalau SMK kemarin ada hal yang disayangkan. Artinya apa? Ketika anak-anak lulusan SMK itu kemudian melamar ya, ada perusahaan, kemudian melalui seleksi dan tes wawancara ya kegagalan. Ini ciri karena anak SMK itu jarang sekali untuk berdebat kan, jarang sekali untuk mengoptimalkan kegiatan organisasinya. Tapi anak-anak SMK cenderung selalu berlatih kompetensi, selalu meningkatkan kompetensi, sehingga hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kurang terlatih. Harapan saya anakku nanti melalui OSIS itu dan bidang-bidangnya ini menjadi media bagi kalian untuk membangun diri, membangun leadershipnya, membangun kepercayaan diri, sehingga baik itu di internal maupun eksternal peranan kalian itu akan menambah, akan kelihatan dan tidak diragukan. Artinya yang selama ini dikhawatirkan bahwa anak-anak SMK itu ini saya buka saja beda. Anak-anak SMK itu ketika ada proses wawancara, ada proses ya menjelaskan dan sebagainya itu agak grogi.
urusan pekerjaan menentang karena dengan benda mati. Ya, contoh ambil contoh gini, ini tidak dalam konteks membandingkan yang sempurna tidak sempurna. Ada hal-hal perusahaan misalnya, saya menyukai itu ya, karena bagian khusus ini harus menjadi kelompok nanti. Ada perusahaan-perusahaan sekarang yang dia rekrut untuk anak-anak museum penarung telinga. Kok sampai pemilihan itu kenapa? Itu pertanyaan sudah sekarang booming. Baik dirjen vokasi yang masih baru 1 tahun organisasi sudah memiliki kalau kita para dinas ya dulu masih zamannya Dinas Otonomi Daerah Kabupaten itu masih Pak Ahmad itu karena dia juga mengelola SLB dengan tampilannya pada saat kegiatan ekspor pameran saya sudah banyak. Terus perusahaan itu sudah memfasilitasi kenapa? Yang di samping peraturan tapi ada yaitu kalau anak-anak itu tadi sudah bekerja fokus tidak jauh beda dengan anak SMK. Mungkin anak SMK beda sama ngomong gitu ya, tidak bincang-bincang itu nangkep itu hanya pekerjaannya di lemur. Kalau yang kita tidak fokus kerja kita itu yang ditanggung dijawab oleh kasihan sekali. Tapi ini dalam memaknai kemanusiaan, bukan dibandingkan seperti roket kalau anak-anak pun melalui kegiatan ekstra kurikuler ya itu adalah menjadi bagian media untuk mendewasakan diri, termasuk menjadi wakil kelas dan perlengkapannya yang hanya ini yang paling ingat ya, karena kemarin itu Pak Lupa nanti kalau ini dari pembina ya nanti kalau sudah terpilih Pak Lupa akan ada iklannya itu akan di sekolah atau seminar tidak boleh siap nggak boleh. Kenapa? Karena ini masih masa pandemi. Sekolah lain boleh, kita tidak menggunakan ukuran sekolah lain ya. Jadi kalau belajar apalagi kita itu dekat dengan satgas COVID itu ada di kepolisian, ada beda juga ada. Itu dari sisi teknis, belum dari sisi non teknis. Yang kita itu pembelajaran hampir separuh gitu kan. Kalau kita lihat separuh ruang dipakai, separuh tidak dipakai gitu kan. Ya mungkin bisa 1 tahun lah. Nah ini harapan saya harus dimaklumi, sekali lagi mohon dimaklumi nantinya. Kalau nanti setelah pandemi ini sudah terbebaskan, nah, itu oke-oke saja. Jadi kita itu mengikuti peraturan. Malah nanti di saat ada hari singkatannya Natal dan tahun baru itu nanti pemerintah akan berlakukan PKM, artinya bahwa anak-anakku kalau besok itu kita sana yang happy di mana? Ya di tempat rekreasi dong. Ini nanti akan ada pemberlakuan itu. Peraturan yang sudah ada sudah. Jadi ini instruksi Mendagri sudah ada. Bahkan sekolah pun juga harus berkontribusi, mengingat sekolah itu ada ya anak-anak kita
sih anak-anak muda, sehingga insya Allah untuk rapotan nanti tidak di bulan Desember tapi rapotan di bulan Januari. Kenapa? Karena PPKM. Nah, anak-anakku, jadi kalau kita sudah masuk dalam keorganisasian, itu artinya maka kita sudah memahami kan, bahwa di organisasi itu ada ADART. Siapa yang buat ADART? Ya tentunya organisasinya itu. Untuk apa? Untuk panduan. Panduan itu apa? Ada yang harus dilaksanakan, ada yang tidak harus dilaksanakan. Itu secara internal. Nah, apalagi kita itu menjadi bagian masyarakat dari bangsa Indonesia, bangsa Jember misalnya, yang harus dalam posisi kita seperti itu, maka kita juga harus berperan aktif sebagai warga negara. Nah, harapannya jadi anakku dalam pemilihan ini luar biasa harus berenergi. Jadi anak-anak harus ada kampanye luar biasa. Jadi ada kampanye karena saya yakin tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, Bapak. Meski di luar, saya yakin iya sih. Karena ini situasinya adalah situasi masih seperti ini, ya maka mungkin ada pengkondisian yang ini mohon itu dimaklumi. Tapi perannya adalah kalian akan tetap menjadi bagian dari seluruh warga siswa SMK Negeri Jember ini, yang bagaimana nanti melalui kursus itu ke depan bisa mengangkat bendera SMK Negeri Jember, bisa muncul mutiara baru. Jadi saya berharap muncul berlian baru yang mutiara itu berlian itu lebih mahal dari emas. Ya, itu artinya anak-anakku bahwa ya nilai-nilai yang ada, maka kalian harus menjadi figur mutiara, kalian harus menjadi figur berlian yang nilainya itu adalah nilai lebih tinggi dari emas dalam bahasa, dalam konteks menyimpulkan, memvisualisasikan. Jadi bukan kalian nanti akan dihitung sebagai dihargai berlian, dihargai. Tapi kalau dalam kemampuan kalian akan dihargai itu melalui apa? Melalui prestasi. Itulah yang dimaksud dengan mutiara. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan pada kalian semua yang menjadi FPK, jenis perwakilan kelas itu, yang kemudian di situ bisa menyalurkan aspirasinya ke OSIS nantinya, dan juga menjadi bagian di dalam penggerak apa yang ini dibangun dalam organisasi khusus SMK Negeri 4 Jember, dan sekaligus mendapatkan manfaat. Jadi sekali lagi mendapatkan manfaat. Jika manfaat berada, maka insya Allah manfaat akan ada dan mengalir pada kalian semua. Ini yang bisa saya sampaikan pesan-pesan ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan ketua OSIS dan kelengkapannya SMK Negeri 4 Jember ini dimulai. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Jember, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, perkenalan dari kandidat Ketua OSIS masa bakti 2021 dan 2022. Untuk kandidat
kandidat saya persilakan maju ke depan. Untuk kandidat nomor urut 1, harap memperkenalkan dirinya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aisyah dari kelas 11 akuntansi 2. Saya kandidat nomor urut 1. Visi saya yaitu menciptakan OSIS SMK Negeri Pagimber menjadi suatu organisasi yang mampu unggul dalam bidang IPA maupun IPTEK, sekaligus mampu menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi seluruh siswa SMK Negeri 4 Jember. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mempererat hubungan kerjasama dan kekeluargaan antar anggota OSIS, MPK maupun ekstrakurikuler. Ketiga, merencanakan prinsip program kerja OSIS dengan prinsip 5K, yaitu kerja keras, kerjasama, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Keempat yaitu menciptakan organisasi yang smart dalam arti 3, musyawarah, aktif, religius, dan teliti. Dan yang terakhir yaitu meneruskan dan melanjutkan program kerja OSIS dengan program kerja OSIS yang belum terlaksana dan yang sudah terlaksana di OSIS periode sebelumnya. Sekian visi misi saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junior Madoni. Saya dari kelas 11 Multimedia 2 sebagai kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 4 Jember kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, serta berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi saya pertama adalah memajukan ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Jember dengan cara menjalankan kegiatan ekstrakurikuler secara rutin dan mengikuti lomba di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, menampung aspirasi siswa dan mewujudkannya. Yang ketiga, menjalankan program kerja yang belum terlaksana. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat nomor 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Faizaribi dari kelas 11 akuntansi 2, kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 4 Jember masa bakti 2021-2022 nomor urut 3. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 4 Jember sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan tetap berlandaskan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya 1, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatan. 2, menjalankan dan mengembangkan kualitas program kerja OSIS yang sudah berjalan ataupun yang tertunda. 3, mengadakan event atau lomba yang mendidik serta memicu kreativitas siswa. 4,
memperkenalkan masa orientasi siswa jauh dari kesan pembodohan. 5. Menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang berdedikasi, berlandaskan kepada nikmat kerja, yaitu kerja keras, tuntas, dan ikhlas. Cukup sekian penyampaian visi serta misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat dari ketiga kandidat, saya persilakan untuk mengutarakan slogannya. Untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan. Slogan saya yaitu, hari ini masih teringat masa lalu, jangan lupa cari yang baru. Ayo pilih nomor 1, bismillah dapat pemimpin baru. Jadi kandidat nomor urut 2. Slogan saya yaitu, jangan lupa pilih nomor 3 karena dengan siswa kreatif jangan lupa pilih nomor 2 karena dengan siswa kreatif mewujudkan sekolah inovatif. Terima kasih. Slogan saya yaitu, malam minggu duduk di pos kamling, sangat indah untuk diaguri. Jangan lupa untuk voting nomor 3, tak ada yang lain. Selanjutnya memasuki acara sesi tanya jawab untuk kandidat ketua OSIS. Untuk Bapak Kepala Sekolah diperkenankan untuk memberi pertanyaan kepada para kandidat. Oke, terima kasih untuk yang nomor 1. Untuk jika kali Anda itu terpilih sebagai ketua OSIS, sebagaimana tadi disampaikan, akan mewadahi sekaligus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler, ada di antaranya itu. Kira-kira wujud teknisnya itu apa dalam konteks mewadahi kegiatan ekstrakurikuler itu? Terima kasih. Pertanyaannya bisa dijawab dari nomor urut 1. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Wujud saya untuk mewadahi ekstrakurikuler itu, seperti misi saya yaitu mempererat hubungan kerjasama antara anggota OSIS, MPK maupun ekstrakurikuler. Jadi dengan itu, saya akan mengajak siswa untuk up lagi ekstrakurikuler yang masih belum up lagi. Sekian, terima kasih. Jadi sudah berarti kekhawatiran saya sudah terjawab. Diskusi. Baik, yang nomor 2. Sekarang ini apa itu dalam hal memahami situasi itu kan sudah luar biasa pancarobannya. Basis IT kah, gitu kan. Apalagi Anda itu dengan basisnya adalah di IT multimedia. Nah, apa kira-kira tantangan apa itu kira-kira untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan keimanan yang tadi Anda sebut sebagai berbasis Ramadan. Ya, itu dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari dalam organisasi yang khusus. Jika Anda itu terpilih sebagai ketua, sehingga bahasa konteks keagamaan dan ilmu keduniawiannya itu
bisa seiring sejalan. Terima kasih. Ya, dari saya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi pada saat ini, kita dapat menggunakan sosial media atau website untuk mempelajari akhlakul karimah di sekolah maupun di luar sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Ya, dengan sosial media tersebut, kita dari OSIS bisa membuat seperti video tata cara bagaimana caranya dapat berakhlakul karimah di luar maupun di dalam sekolah di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi sudah punya visinya dan apa yang akan diimplementasikan itu sudah ada gambaran-gambarannya bagus sih. Yang ketiga ya terakhir, jadi hampir sama. Jadi saya pertanyaan nggak berat-berat dari saya. Siapa namanya? Ya, berarti ya lainnya ya. Saya apa yang ingin tadi saya katakan ya bahwa saya berharap bagaimana nanti di SMK Negeri 4 ini muncul mutiara-mutiara ya, dari SMK Negeri 4. Kita mutiara-mutiara itu tentunya kan harus ada wadah, harus ada kegiatan lomba. Nah, untuk mewujudkan mutiara-mutiara tadi yang tersembunyikan, yang tertenggelamkan, karena apalagi sekarang ini kan sudah namanya merdeka belajar, ya. Itu ketika Anda nanti jadi ketua kelas, kira-kira OSIS ya, maaf ya, banyakkan ngomong ini ya. Ketua OSIS nanti itu kira-kira kiprah yang diwujudkan dalam kegiatan di OSIS nanti bagaimana? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kepala SMK Negeri 4 Jember. Wujud saya dalam menciptakan mutiara-mutiara yang dimaksud dengan Bapak Kepala Sekolah di sini sesuai dengan visi dan misi saya. Visi saya ada menjadikan OSIS sebagai wadah, artinya OSIS ada bisa dibilang sebagai jembatan siswa, menerima aspirasi siswa, menerima keluh kesah siswa. Terus juga ada dari misi saya mengadakan event atau lomba yang mendidik serta menunjuk kreativitas siswa. Dalam bentuk apa? Di sini kita OSIS sudah terbentuk bidang-bidang tertentu. Pasti dalam bidang sudah ada proker masing-masing. Dengan tersebut kita menjalankan dan mengembangkan dengan kegiatan-kegiatan mendidik. Contohnya di dalam bidang 1 keagamaan, kita bisa mewujudkan lomba seperti lomba azan, lomba tartil. Menurut pandangan saya, lomba seperti itu adalah lomba yang mendidik. Kemudian seperti di bidang 4, kita memegang beberapa ekskul seperti tari, band dan lainnya. Di situ kita bisa mewujudkan seperti pensi dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya, dengan diadakannya kegiatan seperti itu bisa memicu kreativitas siswa. Terima kasih. Untuk ketiga peserta, tiga kandidat, pertanyaannya sama. Menurut kalian ketika ini bagaimana terkait dengan perhubungan? Jadi konsep perhubungan nantinya juga bagaimana? Paham ya perhubungan ya? Ya, monggo di nomor 1, nomor 2 dan Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengatasi perhubungan
merupakan suatu permasalahan yang ada di SMA Negeri 14 seperti senioritas. Jadi kita tidak ada senioritas dan minoritas. Jadi untuk memutus rantai perundungan itu kita akan lebih dekat dengan senior dan junior. Jadi maka dari itu kita akan lebih menghargai dan menghormati antara senior dan junior. Sekian, terima kasih. Dari saya untuk mengatasi perundungan tersebut adalah bagaimana cara kita untuk mengajak siswa yang terkena perundungan tersebut agar tidak dibully lagi. Caranya dari saya adalah mengajak siswa tersebut untuk berani, karena rata-rata di pembulian itu terkadang siswa tersebut hanya diam, dan juga ketika diejek atau dibully mereka diam. Jadi kita dari OSIS itu harus membantu siswa tersebut agar tidak terus-menerus dibully, dan juga dengan kita melakukan sosialisasi perundungan kita dapat menurunkan pembulian di SMK Negeri 4 Jember ini. Terima kasih. Jadi saya bagaimana mengatasi perundungan, yaitu di sini saya ingin menerapkan keadilan dan kepekaan yang tinggi, terutama sebagai pengurus OSIS. Di sini kita sebagai contoh di sekolah, bagaimana kita menerapkan keadilan yang tinggi, artinya kita tidak membeda-bedakan, kita sama-sama melayani siswa ataupun sama-sama pengurus. Ketika memang ada suatu masalah, kita sebagai pemecahnya, kemudian menerapkan kepekaan yang tinggi, kita harus benar-benar melihat mana yang benar-benar membutuhkan kita dan mana yang benar-benar butuh dampingan kita, karena kita sebagai OSIS adalah sebagai cerminan bagi semua siswa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu Guru yang mungkin akan memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat Ketua OSIS. Ya, untuk ketiga kandidat OSIS, apakah kalian semua bertiga sebelumnya menjadi pengurus OSIS? Coba silakan berdiri bagi kandidat yang sebelumnya menjadi pengurus OSIS. Berdiri saja. Ya. Jadi untuk yang ketiga sebelumnya bukan pengurus OSIS. Oke, sekarang duduk. Oke. Mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah suatu keberanian jiwa untuk menjajakan kemampuan dirinya memimpin orang lain. Sekarang pertanyaan satu untuk bertiga. Silakan dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan? Sudah, itu saja pertama dulu. Untuk semuanya. Silakan jawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Ilyas. Kepemimpinan adalah jiwa pemimpin yang ada di dalam pemimpin. Itu bukan dalam hal memimpin semua anggota, tetapi menjadi pemimpin adalah untuk menghasilkan pemimpin baru yang lebih baik dari kita. Sekian, terima kasih. Menurut saya, pemimpin adalah bagaimana caranya kita menjalankan suatu organisasi. Di OSIS kan ada ketua OSIS. Jadi ketua OSIS ini adalah yang memimpin bagaimana jalannya kegiatan-kegiatan di OSIS tersebut. Bagaimana cara agar program kerja di OSIS ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Menurut saya kepemimpinan adalah bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menjalankan sebuah kegiatan dengan baik dan sesuai rencana.
Dan menurut pandangan saya, rasa kepemimpinan tidak hanya ada pada ketua OSIS. Semua siswa atau bahkan yang tidak pengurus OSIS juga pasti memiliki rasa kepemimpinan. Bagaimana mereka menyalurkan rasa kepemimpinan tersebut, baik itu di kelas atau di sebuah organisasi. Terima kasih. Oke. Kalian sebagai calon ketua OSIS adalah orang yang akan membuat keputusan pada organisasi kalian di dalam menyokong atau mensupport kegiatan-kegiatan organisasi dengan program-program sekolah. Nah, pertanyaannya, andaikan ada sekelompok siswa yang kemauannya berbeda dengan kemauan dari sekolah, sehingga menjadi kelompok penentang kebijakan sekolah, apa yang akan kalian lakukan? Satu pertanyaan untuk bertiga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jika memang ada siswa yang berbeda pendapat, menurut saya itu wajar. Tetapi jika memang itu melebihi batas, kita di sini pengurus OSIS tidak hanya satu, tidak hanya dua, dan di sini kita juga ada beberapa pendamping, pembina, guru, kepala sekolah dan yang lainnya. Kita coba diskusi, apa sih yang membuat kamu menentang acara ini atau pendapat ini? Kamu ada jaminan apa ketika kamu mau kemauan kamu ini terwujud? Nah, ketika kita sudah mengetahui apa sih yang membuat kamu tidak sependapat dengan kita, jadi kita tahu bagaimana meminimalisir kesalahan tersebut. Terima kasih. Dari saya untuk mengatasi siswa yang menentang kebijakan sekolah adalah kita bermusyawarah dengan siswa tersebut dan juga dengan guru-guru. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar kita dari kedua belah pihak dapat menghasilkan suatu solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih. Menurut saya, untuk memecahkan masalah tersebut, pertama berdiskusi antar kelompok yang menentang acara sekolah itu, dan yang kedua yaitu mengevaluasi dan berintrospeksi diri mengapa bisa menentang itu. Jadi di sana ada pemecahan masalah dan berdiskusi untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan ketiga. Yang terakhir dari Pak Elias. Kalian sebagai calon atau kandidat ketua OSIS adalah orang yang menunjukkan sebagai figur dari siswa SMK Negeri Banjarnegara atau sebagai student representative atau perwakilan siswa sebagai model di SMKN Banjarnegara. Kalian bertiga mencalonkan diri sebagai kandidat ketua OSIS, berarti kalian punya pengalaman sebelumnya, potensi diri. Sekarang tunjukkan, ceritakan pengalaman Anda yang menyatakan keberhasilan memimpin organisasi sebelum mencalonkan sebagai ketua OSIS. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman saya adalah di SMP saya pernah ikut organisasi OSIS. Nah, di OSIS ini kita saling bekerja sama bagaimana suatu acara ini berjalan dengan lancar. Meskipun dari anggota kita ada yang berhalangan atau kesusahan, kita tuh saling membantu sehingga acara yang kita laksanakan itu berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman yang pernah saya alami di SMP yaitu alhamdulillah saya pernah menjabat sebagai ketua umum di sebuah organisasi yaitu Paskibra. Alhamdulillah juga dalam program dan visi misi yang saya buat dalam organisasi Paskibra terjalan dengan baik.
Walaupun ada beberapa kendala, menurut saya wajar. Setiap organisasi tidak semua proker berjalan dengan baik. Terima kasih. Pengalaman saya di SMP pernah menjadi ketua panitia acara pensi. Di situ saya dipercayai dan diserahkan untuk menghandle acara itu dan acara itu berhasil untuk menampilkan pensi tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Revi. Cek, terima kasih. Ini kok cuma kalau kandidat ya? Kayaknya yang di belakang bukan semua. Oke, saya pengen tahu dulu ya. Kalau ketemu saya pasti happy. Oke, saya minta tangannya dulu, kepalkan tangan kanan dulu. Oke, ketika saya bilang saya akan kiper, jawabannya bisa. Ketika saya bilang muskaber, boha, gimana? Boha bisa, jaya. Bukan cuma kandidat ya, hampir semua tegar, kayak suasana pemilihan pilpres ya. Oke, jadi barangkali oke, kepalkan tangan kanan dulu. Oke, siap bahagia? Siap. Yang siapa terima kiper? Iya. Oskaber? Saya diundang ke acara pilpres sama acara kandidat OSIS gitu. Di belakang kayak ada beberapa orang gitu. Udah ya, biar gak undang kesurupan kita harus bahagia. Itu betul ya. Tepuk tangan dulu, sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke, memang agak resiko bagi saya. Pak KS sudah memborong pertanyaan apa yang saya pikirkan tidak Pak Elias. Jadi apa resiko apa yang banyak dikatakan sudah dibuang semua. Jadi saya cuma satu hal ini yang sering terjadi di organisasi selama ini. Jika ini untuk tiga pertanyaan tiga kali kan, jika sebuah program tanpa rupiah tidak akan berjalan, di situ yang sering terjadi di Oskaber. Dan jika sebuah program yang harus disusun dengan rapi, semaksimal mungkin sudah dirapatkan, sudah clear semuanya. Ya, kita kembali ke anggaran. Jika anggaran itu ya, tidak di-ACC oleh pihak sekolah dan acara itu harus berjalan, ya, karena itu sudah sesuai dengan program kalian masing-masing. Jika itu di-handle atau dipending oleh sekolah, apa yang akan lakukan? Dari Nadia dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya untuk itu kita dipertanyakan dulu mengapa kendala itu bisa terjadi, apa penyebab proposal itu tidak di-ACC. Jadi di sana bisa saling mengevaluasi dan berintrospeksi diri di mana kesalahan itu bisa muncul dan bisa memecahkan masalah. Dan terima kasih. Dari saya kemudian saya masalah tersebut. Tadi masalahnya terkait dengan dana ya Pak. Untuk dana kita bisa mencari sponsor dari luar sekolah dengan kita mengajukan proposal ke perusahaan tersebut. Nah, apabila cara tersebut juga tidak berhasil, kita berdiskusi lagi apakah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kita juga ada kas OSIS. Nah, dengan kas itu kita bisa menggunakan dana tersebut. Kita dapat mengurangi dana-dana yang ada di proposal dan sedemikian rupa kita harus melaksanakannya. Dan apabila tidak dapat terlaksana, kita akan mengevaluasinya lagi untuk di acara selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Revi. Menurut saya untuk mengatasi hal tersebut, yang paling pertama adalah mengevaluasi acara tersebut terlebih dahulu. Kenapa sampai sekolah tidak mengizinkan atau tidak meng-ACC? Apakah acara tersebut ada suatu hal yang mungkin bisa terjadi berbahaya? Atau mungkin ada pembengkakan anggaran dana yang tadi Bapak bilang? Mungkin kita bisa sebagai pengurus OSIS, anggaran dana itu bermacam-macam. Dalam sebuah acara contohnya seperti banner, konsumsi panitia, menurut saya dari OSIS sendiri mengalah. Contohnya seperti di konsumsi panitia. Di sini kita bisa meminimalisir tersebut.
Yang penting sebuah kegiatan-kegiatan yang penting seperti banner itu penting dalam sebuah kegiatan. Menurut saya mengutamakan yang penting terlebih dahulu. Jika memang sekolah tidak mengizinkan dan semua pihak memang benar-benar tidak mengizinkan, karena kita OSIS adalah organisasi sekolah, apapun kita harus dapat izin dari sekolah. Jika memang itu tidak bisa dilaksanakan, menurut saya juga tidak bisa terlaksana. Terima kasih. Ya, ketiga pertanyaan sudah mewakili apa yang saya inginkan. Cuma ini harapan saya, bangunlah komunikasi. Karena selama ini, ya mumpung kita kumpul di sini, MPK saya tidak pernah tahu ketika ada kegiatan di sebelah Bagian. Jadi harapan saya untuk kandidat entah siapa yang terpilih nanti, ya selesainya saat itu. Bangunlah komunikasi, jangan pernah memandang satu hal yang kecil itu tidak pernah kalian. Belajar dari membangun komunikasi. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan membuka 3 sesi pertanyaan dari perwakilan kelas. Assalamualaikum. Saya Andrian dari kelas 12 angkatan 1. Di sini saya bagian dari organisasi ekstrakurikuler PMR. Di sini saya mau bertanya kepada 3 kandidat OSIS. Bagaimana kalau misal di periode yang akan datang pandemi ini masih ada, tetapi visi dan misi kalian adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif dari siswa itu sendiri. Jadi gimana langkah kalian agar visi kalian itu tetap tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, jika memang periode yang akan datang masih pandemi, menurut saya tidak masalah karena itu sebuah takdir, tidak bisa dielakkan. Ketika nanti di dalam misi saya mengembangkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler, kita bisa melihat dari acara sebelumnya, bukan artinya kita menyamakan. Kita mewujudkan sebuah kreativitas tidak perlu mengadakan acara besar-besaran. Contohnya, ketika nanti memang pandemi, kita bisa membuat acara bersama ekstrakurikuler, karena di sini OSIS juga memegang ekstrakurikuler. Di sini kita bisa mengadakan sebuah kegiatan yang bisa dibilang bertujuan sama seperti luring, tetapi kita adakannya secara daring. Karena menurut pandangan saya tidak harus melaksanakannya secara luring. Kita juga bisa mengerti situasi. Terima kasih. Dari saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ekstrakurikuler ini kan ada banyak. Jadi kita apabila ingin melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara luring, kita melakukan secara terbatas. Jadi di ekstrakurikuler itu sebagian ada yang di rumah atau di luar sekolah, dan juga apabila di dalam sekolah tidak diperbolehkan, kita bisa melaksanakannya di luar sekolah dengan izin tentunya. Laksanakan secara daring seperti jurnalistik, kita dapat membuat menjalankan media sosial yang dimiliki, dan untuk ekskul yang lain kita dapat mempelajarinya lewat YouTube. Kita dapat membuat video untuk materi di ekskul tersebut. Terima kasih. Menurut saya, untuk memecahkan masalah tersebut, yang pertama kita meminta izin kepada pihak sekolah apakah boleh untuk mengadakan pelatihan ekstrakurikuler di sekolah. Dan jika masih belum diizinkan, kita akan melatih ekstrakurikuler di luar dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan jika untuk memacu kreativitas siswa, kita dapat memanfaatkan media sosial seperti pada lomba TikTok, lomba seperti untuk memacu protokol kesehatan seperti apa, begitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada perwakilan dari kelas yang memberikan pertanyaan. Ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan.
Dari perwakilan dari jurusan PPKP. Dari perwakilan dari jurusan PKP. Perwakilan dari jurusan akuntansi. Dari jurusan pemasaran. Dari jurusan multimedia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafiratul Mandir, saya perwakilan dari kelas 12 Multimedia 2. Pertanyaan saya untuk ketiga calon kandidat OSIS. Seberapa persenkah kesiapan kalian untuk menjadi ketua? Salah satu dari member kalian ada yang memiliki ciri khas yang sangat menonjol. Dan dari situ apakah kalian akan memaklumi? Jurusan PSPT mungkin memberi pertanyaan. Dari perwakilan MPK. Boleh yang lain, boleh tanya? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana sikap kalian terhadap perundungan? Terima kasih. Ya, pendapat saya tentang perundungan di SMK Jember, kebanyakan siswa-siswa yang terkena bully itu siswa-siswa yang pendiam. Jadi mereka mudah dibully. Karena dibully tersebut mereka hanya bisa diam karena tidak berani untuk melawan. Juga apabila melawan, mereka juga tidak merasa bersalah atau tidak enak terhadap siswa tersebut. Jadinya apabila diadili, mereka tuh merasa kita juga merasa salah. Jadi solusinya adalah kita harus mengajak siswa tersebut untuk berani agar tidak dibully lagi dan menjalin komunikasi bagaimana caranya agar dia tidak dibully lagi. Sekian, terima kasih. Menurut saya, untuk memutuskan perundungan tersebut, kita menerapkan tidak ada senioritas dan junioritas. Jadi senior menganggap junioritas itu seperti adik, dan junioritas menganggap senioritas itu menjadi kakak. Jadi senioritas menghargai junioritas dan junioritas menghargai senioritas. Jadi di masa tersebut kita bisa menghargai dan menghormati sehingga tidak ada perundungan di sekitar tempat baru. Ya, terima kasih. Sikap saya dari perundungan yaitu dari saya sendiri, yang terpenting yaitu keadilan, pendidikan keadilan dan kepekaan kita. Karena kita sebagai pengurus OSIS adalah sebagai wadah bagi siswa, wadah bagaimana siswa menyampaikan aspirasi kepada kita, keluh kesah dan saran. Mengapa keadilan yang tinggi? Karena mungkin siswa yang merasakan perundungan tersebut, pembulian atau yang lainnya itu pasti mungkin tidak merasakan keadilan, mungkin merasa diperbedakan. Bagaimana kita bisa mengatasi tersebut dengan komunikasi, kemudian kepekaan yang tinggi. Kita sebagai pengurus OSIS harus tahu, harus mengawasi, harus melihat mana sih yang perlu kita bantu, mana sih yang perlu kita tindak lanjuti dengan baik. Terima kasih. Dimohon untuk MPK memberikan pertanyaan kepada kandidat ketua OSIS. Nama saya Rizky Diangguni, saya dari kelas 12 OTKP 1. Pertanyaan saya tuh gampang banget, dasar makan.
sebutkan visi misi sekolah. Kenapa saya tanya gitu? Jika nanti di luar ada orang menanyakan visi misi sekolahmu itu apa, pas kamu jadi ketua OSIS kamu kalau nggak tahu bagaimana? Terima kasih. Menurut saya misi sekolah SMK Negeri Jember itu menjadikan sekolah SMK Negeri Jember menjadi sekolah pengusaha. Jadi di SMK Negeri Jember itu ada jurusan BDB, perkantoran dan akuntansi, MM dan STT. Jadi di sekolah BDB itu bisa mengatur misi sekolah. Sekian, terima kasih. Menurut saya, visi SMK Negeri Jember yaitu mewujudkan sekolah pengusaha yang unggul. Dengan ini kita melihat bahwa SMK Negeri Jember memiliki beberapa jurusan, akuntansi, pemasaran, multimedia, PSPT, dan OTKP. Di sini kita melihat bahwa sekolah kita adalah sekolah pengusaha. Bagaimana kita melihat visi sekolah, dan kita sebagai OSIS pastinya membantu dalam mewujudkan tersebut, karena kita adalah OSIS organisasi tertinggi di sekolah. Terima kasih. Di sekolah SMK Negeri Jember ini adalah sekolah pengusaha. Jadi di SMK 4 ini kan ada 5 jurusan. Nah, masih 5 jurusan ini ada skillnya sendiri-sendiri. Dari 5 jurusan ini kita dapat meningkatkan skill di jurusan tersebut dengan cara mengikuti lomba yang ada di dalam sekolah atau yang ada di luar sekolah. Dan juga kita dari OSIS bisa mengadakan acara yang dapat meningkatkan skill-skill dari 5 jurusan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pertanyaannya. Dari perwakilan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Media dari kelas 11 AKI 2. Di sini saya akan bertanya pada ketiga kandidat. Dari tadi yang akan ditindaklanjuti yang tentang bullying, hanya korbannya saja. Jika si pelaku, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian atasi kepada si pelaku? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita mengatasi bullying tersebut sebagai korban. Ketika sebagai pelaku, di sini kita membahas tentang perlindungan atau bullying yang ada di sekolah SMK Negeri Jember, bukan di luar sekolah. Tentunya di sini kita ada beberapa aspek, ada beberapa pihak tertentu. Ketika memang siswa tersebut melampaui batas, melihat dulu kejadiannya, kita tanyakan, kita diskusikan, komunikasi. Ketika memang hal tersebut memang tidak bisa di luar wajar, kita pasti meminta bantuan terhadap sekolah, karena kita di sini OSIS juga ada dampingan, ada kepala sekolah dan pihak tertentu. Terima kasih. Untuk pelaku bullying ya, menurut saya untuk bullying itu ada beberapa penyebab, antara lainnya adanya dendam atau memang iseng, dan juga atau memang sudah kebiasaan dari SMP atau sekolah sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk si pelaku kita apabila hal tersebut sangat berlebihan, kita memberikan sanksi agar pelaku tersebut tersadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Dan juga kita melakukan sosialisasi untuk pelaku maupun siswa di SMK Negeri Jember agar tidak melakukan bullying. Dan untuk korban, kita juga dapat menguranginya. Sekian, terima kasih. Untuk pelakunya itu kita lebih merangkul. Kalau merangkul, jika kita lebih memasuki, mereka akan menindaklanjuti pemberian itu. Jadi kita lebih merangkul dan mengenai apa latar belakang kamu untuk bully itu. Jadi kita lebih tahu dan kita lebih motivasi dan menasihatinya agar dia tidak mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih.
Terima kasih yang telah memberikan pertanyaannya kepada kandidat Ketua OSIS. Alhamdulillah, usai sudah pelaksanaan sesi tanya jawab pada hari ini, semoga dapat memberikan kemudahan untuk memilih Ketua OSIS pada masa bakti 2021-2022. Sebelum acara ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Pemberitahuan untuk link voting akan di-share melalui forum ketua kelas. Polling suara akan diumumkan pada hari Selasa pukul 1 siang. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan kelas, harap di tempat terlebih dahulu.